seluruh dunia menolak Israel. Siapa yang mau menerima Palestina? Siapa yang mau menerima mereka? Kapal St. Louis tahun 1939. 907 pengungsi Yahudi ditolak oleh Kuba, datang ke Kanada ditolak, datang ke Amerika ditolak. Yang menerima mereka hanya Palestina. Tapi apa perlakuan mereka sekarang terhadap Palestina? Membesarkan anak harimau, setelah besar kita dimakannya. Betul? Apanya yang betul? Lanjut. Datang ke Palestina sebagai pengungsi. Tuh, apa kata mereka? The Germans do not you destroy our hopes, destroy our families. Jangan engkau hancurkan harapan kami, jangan hancurkan keluarga kami. Itulah yang mereka bawa bekal satu-satunya ketika akan masuk mendarat ke laut Palestina. Dan mereka disambut sebagai saudara. Apa yang terjadi sekarang? Itulah mereka dulu datang sebagai pengungsi-pengungsi, dibenci di seluruh dunia. Lanjut, lihat mereka datang, polisi-polisi tentara Palestina yang memeriksa mereka. Sekarang apa yang terjadi? Mereka, tak usahlah aku ceritakan. Lanjut, 1946 hijau Palestina. 1947 mulai hijau tinggal 2. 1967 akhirnya apa yang terjadi? 2020 tinggal lagi 2, Gaza dan Yerusalem. Awalnya mereka hanya sedikit, lalu kemudian mereka menjajah, dilanjutkan lagi makin banyak. Akhirnya tinggal 2 bagian saja, Gaza dan Yerusalem. Gaza ini dihantam terus supaya nanti Gaza habis, tinggal Yerusalem. Yerusalem nanti akan dibantai juga. Akhirnya umat Islam Palestina akan menjadi tamu di negerinya sendiri. Bayangkan kita punya tamu, tamu datang mengusir kita, kita jadi tamu di rumah kita sendiri. Ini yang terjadi di Palestina. Lanjut. Tidak ada satupun negara berdaulat di dunia ini yang terjajah secara fisik melebihi Palestina. Tidak memandang anak-anak, bunuh, bantai semuanya, ibu hamil. Mereka tidak peduli kepada perjanjian Jenewa PBB. Apapun namanya mereka luluh lantakkan semua. Lanjut. Sekitar 8.184 Palestina terbunuh sejak 1987. Belum lagi ditambah yang terakhir agresi mereka terhadap Gaza. Lanjut. 51% penduduk Palestina adalah anak-anak di bawah umur 15 tahun. 45,2% mereka meninggal dunia karena rudal Israel menghantam Gaza, menghantam Yerusalem. Lanjut. Fakta Palestina, total jumlah pengungsi dunia 5,5 juta orang. Seluruh 5 benua ini terjadi peperangan 5,5 juta dan 4,6 jutanya dari Palestina. Lanjut. Israel membangun tembok, mereka bangun tembok tinggi, penjara terbesar, terluas, terpanjang, tertinggi di dunia dibangun oleh Israel di Palestina. Mereka membangun penjara di tengah Palestina. Tuh tembok tinggi mereka bangun. Lanjut, menguasai bumi Palestina. Lanjut, menghancurkan Masjidil Aqsa, Makkah, dinding ratapan. Mereka lobangi dengan terowong-terowong. Mereka berharap nanti pada akhirnya Masjidil Aqsa akan jatuh ke bawah. Di saat itu barulah mereka akan mendirikan Temple of King Solomon untuk menanti Mesias yang akan turun menjadi pemimpin mereka. Saat itu mereka mendirikan The Great Israelian. Lanjut. Mereka sudah siapkan. Nanti Masjidil Aqsa akan mereka ratakan, mereka hancurkan, lalu mereka dirikanlah di atasnya Temple of King Solomon. Dulu Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Dulu Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang Palestina menunggu. Siapkah ini pejuang-pejuang ini membebaskan Palestina?
Dari bunyinya nggak yakin saya. Ustadz jangan menyepelekan begitu Pak Ustadz. Kami ini memang kecil, tapi semangat kami luar biasa. Takbir! Lanjut. Biasanya orang kalau mau membuat peta rahasia disimpan. Tapi mereka tidak simpan. Mereka buat dalam benderanya langsung. Bendera Israel. Atas garis biru. Bawah garis biru. Tengah bintang segi 6. Bintang segi 6 adalah simbol King David bagi mereka. Atas Sungai Nil. Bawah Sungai Efrat. Sungai Nil Afrika Utara. Sungai Efrat Asia, Irak. Mereka mau membuat negara yang batasnya dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Kali Ciliwung nggak masuk. Tapi jangan lupa, selain dari ini akan dianggap sebagai goim, mereka hanya akan sebagai jadi keledai tunggangan. Amerika keledai tunggangan, Eropa keledai tunggangan, Korea keledai tunggangan. Indonesia yang akan membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Lanjut. Great Israelian. Dari atas, nih Kairo, sebelah kiri, Mesir, Sungai Nil. Dia akan turun ke bawah sampai ke Irak, Sungai Efrat. Inilah yang akan besar mereka lakukan. Madinah sudah mulai mereka intip-intip. Seorang rabi ulamanya datang ke Madinah. Fotonya sudah di-share karena mereka ingin melihat. Disinilah dulu nenek moyang kami. Ada 4 Yahudi di Madinah. Yahudi Khaybar, Yahudi Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Lanjut. Mesyah diambil dari kata masih, artinya mengusap. Kalau dia usap orang yang lumpuh tegak berdiri. Dia usap orang yang sakit sehat. Dia usap orang yang kena penyakit kusta sembuh. Sehingga orang menyangka dia Nabi Isa. Padahal dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka kita berlindung di akhir salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. The Messiah of Israel. Mesiah versi Israel. Lanjut. Datanglah seorang berwarga negara Prancis, namanya Roger Jaroudi, masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia mengungkap bahwa Yahudi Israel membuat negara berdasarkan mitos. Maka dia tulislah buku Mitos Fundamentalis, dasar negara Israel berdasarkan mitos. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mitos dan politik Israel. Mereka menangkap Roger Jaroudi. Mereka membangun berdasarkan mitos. Yang ada di kepala mereka sebenarnya ingin menguasai Palestina dan Timur Tengah. Karena di sana ada minyak, apa pula mie ayam. Bawaannya mau makan aja. Lanjut. Apa yang sekarang sedang menyerang umat Islam? Pertama, ghazwul fikri, ghazwu perang fikri, perang pemikiran. Melalui sosial media, melalui video-video pendek. Maka kalau kebenaran tidak kita ungkapkan, kepalsuan, pembohongan, penipuan, hoax terus merajalela. Jangan pernah berhenti. Potong video-video pendek. Tapi kami Pak Ustadz nggak bisa ngomong. Kalian nggak usah ngomong. Share aja video-video itu. Tapi kami nggak dapat video aslinya. Lihat di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jangan tepuk tangan dulu. Masih banyak. Tunggu. Melalui budaya Israel didatangkan. Melalui TV. Maka buatlah acara-acara TV yang baik, yang religi. Melalui film, maka kita support. Hari ini banyak sekali insan-insan seni, orang-orang film kita. Mudah-mudahan mereka terus berkreasi, produktif, melahirkan film-film religi. Kita support insya Allah. Amin. Internet, sosial media, ekonomi global, ekonomi mereka genggam.
Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari serangan-serangan fitnah akhir zaman ini. Ustadz, kenapa saya hidup sekarang? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi dulu supaya saya bisa berperang dengan mereka? Seandainya kau hidup zaman Nabi, mungkin ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Allah sengaja membuat kau hidup sekarang. Memang menurut ilmu Allah, disinilah masanya kau akan berjuang menolong agama Allah, insya Allah. Allahu Akbar. Lanjut. Jangan curhat di Facebook. Kenapa namanya wall? Kenapa disebut dengan wall? Kenapa tidak disebut dengan page? Mestinya kan halaman, page. Tapi kenapa disebut dengan wall? Karena mereka mengadukan segala keluh kesahnya kepada wall, dinding ratapan. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau gitu kita nggak boleh pakai FB Pak Ustadz. Ustadz sendiri pakai FB, Ustadz sendiri pakai Instagram, Ustadz sendiri pakai YouTube. Pakai untuk dakwah. Silakan, FB silakan posting. Hadiri Hijrah Fest. Apa nama program kita nih? Betul kan? Oh, hampir slip. Lanjut. Kamu akan mengikuti tradisi Yahudi. Sebelum kamu Yahudi. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Ba'an bi ba'in, selengan demi selengan. Hatta lau dakhalu juhra dabbin. Andai mereka masuk ke dalam lubang biawak. Andai masuk ke dalam lubang biawak, kamu pun akan ikut-ikutan juga.